Oke, sekarang kita udah ada HP dengan harga 1 jutaan rupiah punya spek yang tentunya sangat menarik banget, yaitu Nubia V70. Ponsel ini tentunya sangat menarik banget karena dengan harga yang ditawarkan punya refresh rate tinggi nyampe 120 Hz, memori lega nyampe 256 GB, apalagi buat kameranya nyampe 108 megapiksel. Dan langsung aja yuk kita unboxing terlebih dahulu. Oke, ini dia tampilan box dari Nubia V70. Waktu video ini kita buat harganya ada di 1,6 jutaan rupiah, dan buat link belinya bisa cek di keranjang kuning atau link yang ada di deskripsi pada video ini. Dari tampilan boxnya ini udah kelihatan banget ya kalau spek utama yang tonjolin itu buat fitur AI, kemudian ada NFC, lalu buat layar, baterai, dan juga kameranya. Dan ini tentu nggak kalah menariknya, yaitu buat memori RAM dan juga ROM-nya ini lega banget. Di bagian samping di sini keterangannya Nubia V70, di bagian samping kanan juga sama. Sedangkan di bagian belakang ini buat beberapa spesifikasi yang dimilikinya. Dan langsung aja kita unboxing dan kita lihat apa aja isi di dalamnya. Unit dari Nubia V70 beserta beberapa Q point selling yang dimilikinya, ada jelly case, user manual serta kartu garansi. Ada juga kabel USB Type-C to Type-C, dan ini masih jarang banget buat harga 1,6 jutaan rupiah. Selanjutnya ada adapter charger dengan kecepatan maksimum hingga 33 Watt. Yang terakhir tentu kita mendapatkan SIM ejector. Dan ini buat tampilan dari Nubia V70. Ini buat varian warna hijau ya. Emang sekilas kalau kita lihat hijaunya ini agak lebih cenderung ke warna putih. Dan ini menurutku oke banget karena meskipun pakai finishing metalik kayak gini tapi nggak mudah kotor ataupun ninggalin bekas sidik jari. Dan ini bener-bener kerasa antep banget, atau lebih tepatnya kerasa solid buat back covernya. Karena waktu kita ketok-ketok kayak gini nggak ada kerasa kopongnya sedikit pun dibanding kompetitor ataupun ponsel lain dengan harga yang sama. Kemudian buat setup kameranya ini juga masih kelihatan unik banget, dan ini kelihatan mewah karena buat bagian sampingnya ini ada list dengan warna chrome, atau lebih tepatnya kayak aluminium gitu. Lalu ada keterangan 108 megapiksel AI kamera, di bagian bawahnya ada branding Nubia. Di bagian samping di sini terdapat tombol power, dan ini pakai warna merah plus sensor sidik jari scanner. Ada tombol volume. Di bagian atas ada lubang mikrofon. Samping kiri terdapat lubang SIM ejector, dan ini masih bisa menampung 2 kartu SIM plus 1 slot kartu memori eksternal. Sedangkan buat bagian bawahnya ini masih komplit semua, ada lubang speaker, port USB Type-C, lubang mikrofon, dan juga lubang jack audio 3,5 mm. Dan pertama kali saya pegang kayak gini, ini tuh bener-bener kerasa oke banget, kerasa solid dan juga kokoh, meskipun ini emang rasanya agak sedikit berat. Tapi dipegang kayak gini, feel-nya tuh kerasa dapet banget. Lalu di bagian layarnya di sini udah kepasang anti gores plastik bawaan, dan ini buat tampilan depan dari Nubia V70. Ini udah pakai sensor sidik jari scanner di bagian samping dan kerasa responsif. Kemudian buat keamanannya juga ada buat fitur face unlock. Dan buat tampilan depannya ini udah pakai tampilan layar neo display buat bezel sisi kanan, kiri, atas, dan juga di bagian bawah ini menurutku masih standarnya ponsel entry level. Karena buat dagunya ini masih kerasa agak sedikit tebel. Buat layarnya ini pakai resolusi HD, dan untungnya ini udah punya refresh rate tinggi nyampe 120 Hz, dan ini komplit semua. Dari refresh rate otomatis 60 Hz, 90 Hz hingga 120 Hz. Buat layarnya ini pakai ukuran di 6,67 in dengan kerapatan di 263 piksel. Sekarang kita tes gimana buat multi touch-nya, apakah bisa nyampe 10 atau cuman 5 doang. Dan ini mantep banget karena udah bisa maksimal hingga 10 sentuhan buat multi touch di Nubia V70. Dan ini buat touch sampling rate yang didapetin nyampe 125 Hz. Tentunya ini masih oke banget. Sekarang mari kita tes lagi buat layarnya, yaitu pakai aplikasi Real Piano. Kita lihat apakah layar dan juga audionya delay atau enggak waktu dipakai buat main game sekelas Real Piano atau aplikasi musik. Dan ini waktu kita tes tadi masih ada kerasa delay buat audio dan juga sentuhannya. Lalu waktu kita pakai buat scroll-scroll kayak gini, tentunya ini udah mulus dan juga smooth banget karena refresh rate-nya tadi ada di 120 Hz. Langsung aja mari kita lihat gimana buat kualitas gambar yang dimiliki serta resolusi pemutaran dari layar Nubia V70. Buat kualitas gambar yang dimiliki dari layar Nubia V70 ini menurutku oke banget.
Karena meskipun pakai resolusi HD, tapi buat warna yang dimiliki ini menurutku adem dan juga kerasa enak banget di mata. Sekarang mari kita lihat sama-sama gimana buat kualitas pemutaran atau resolusi maksimum waktu dipakai nonton konten di YouTube. Dan resolusi maksimum di 1080 60 fps dan ini belum support dengan konten HDR. Sekarang mari kita dengerin sama-sama gimana buat kualitas speaker yang dimiliki di ponsel Nubia V70 ini. Buat kualitas audionya ini menurutku balance ya, antara treble dan juga bass itu seimbang. Hanya saja yang cukup disayangkan HP ini masih pakai mono speaker aja yang ada di bagian bawah. Lalu buat UI ataupun tampilan antarmuka dari Nubia V70, HP ini pakai Android versi 14 berbasis MyOS versi 14. Kemudian buat sistemnya, Nubia V70 ini menggunakan Uni SoC T616 dan juga ditunjang dengan RAM sebesar 8GB dengan RAM virtual hingga 12GB serta memori internal di 256GB, dan menariknya lagi bisa kita tambahin lagi pakai slot kartu memori eksternal. Dan tambahan aja ya, di Nubia V70 ini ada fitur AI yang mungkin kalian itu pada belum tahu ya, mungkin sebagian aja lah. Jadi kita tuh bisa langsung mengerti gimana kesimpulan dari video di YouTube yang baru aja kita tonton. Tinggal kita tekan dan juga tahan di bagian tombol power. Klik ini ya, klik icon record. Kesimpulan dari video ini. Dan mari kita lihat sama-sama gimana buat kesimpulan dari isi video yang udah kita upload kemarin. Nah, ini benar banget kesimpulannya tuh bahas apa aja sih poin-poin utama dari video yang kita bahas. Misalnya kayak ini ya, pembaruan HyperOS, kemudian beberapa fitur yang dimiliki di Poco M6 Pro. Jadi buat fitur yang satu ini sangat ngebantu banget. Karena kita tadi baru aja ngomongin soal AI, jadi kita lanjut aja buat pembahasan AI-nya. Jadi di Nubia V70 sekarang ini udah ada buat fitur AI Eraser, dan mari kita lihat seperti apa AI Eraser di Nubia V70. Langsung aja kita buka di bagian fotonya atau kamera, dan kita mencoba foto ini di bagian boxnya ya. Kita coba terlebih dahulu. Dan sekarang langsung aja kita klik hasil fotonya, kemudian kita klik edit. Lalu kita scroll dan kita klik di bagian alat, klik aja di sini penghapus ajaib kayak gini ya. Dan langsung kita tunggu aja, ini kan keterangannya mencari saran. Nah oke, jadi kita tinggal lingkari aja. Dan kita lihat hasilnya, ini yang kita lingkarin dua, oh ternyata masih kurang sempurna ya. Kita coba lagi deh. Satu-satu aja kali ya. Ya, jadi buat fitur AI-nya masih kurang sempurna. Ya, ini bisa dibilang cukup wajar sih karena harganya cuma segini. Jadi harus beberapa kali diulang kayak gitu, baru penghapusnya bisa berjalan dengan mulus atau baru bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Ini udah cukup lumayan lah, dengan harga 1,6 jutaan udah ada fitur AI Eraser. Ya, semoga kedepannya atau setelah melakukan update sistem buat fitur AI Erasernya makin sempurna, makin oke lagi buat hasil AI Erasernya. Lalu buat fitur-fitur lain yang dimiliki di Nubia V70 ini tentu masih tergolong oke banget. Misalnya kayak fitur NFC, HP ini udah ada dan caranya kita harus aktifin atau tampilin terlebih dahulu. Biar kalian nggak bingung nyarinya ya, kita tambahin aja, kita tekan dan juga tahan kayak gini. Oke, udah selesai. Jadi udah muncul di sini ya, ada fitur NFC-nya di Nubia V70. Nah, ini yang cukup disayangkan, HP ini tuh belum ada sensor giroskopnya. Baik itu software ataupun hardware, di Nubia V70 nggak ada fitur giroskop. Tapi buat fitur lain ini masih ada semua. Kayak sensor orientasi, kemudian sensor cahaya, sensor akselerometer, sensor magnet, sensor jarak dekat, dan juga sensor suara ini masih ada semua. Jadi buat kalian yang mau pakai HP ini buat ngojol tentu masih recommended. Sedangkan buat urusan fotografi di Nubia V70 ini tentunya sangat menarik banget. Karena buat kamera utama ini resolusinya gede banget, nyampe 108 megapiksel. Kemudian buat kamera selfie-nya di Nubia V70 ini ada di resolusi 8 megapiksel. Lalu kita lihat di mana sih buat tampilan dari aplikasi kamera bawaan. Nah, ini langsung disuguhi nih kamera otomatis atau kamera utamanya ada 2 kali zoom. Kemudian ada mode HDR, di bagian perekaman video kita lihat buat resolusi pemutarannya. Nah, buat resolusi pemutaran ini kamera belakang mentoknya di 1080 30 fps. Dan buat kamera depan ini juga sama di resolusi 1080 30 fps. Dan itu baik kamera belakang ataupun kamera depan belum ada sistem stabilisasinya karena HP ini tuh nggak ada giroskopnya. Lalu di bagian mode potret di sini bisa kita atur
ya buat bukaan lensanya dari 16 hingga 0,95. Di bagian kamera selfie juga sama dari f16 nyampe f0,95. Ada juga mode 108 megapiksel dan di bagian menu lainnya di sini ada mode Pro, panorama, fokus ulang, selang waktu, kode QR, kemudian ada juga buat mode malam. Dan langsung aja mari kita coba dan kita lihat gimana hasil dari foto kamera Nubia V70 ini. Ini buat sampel perekaman 1080 30 fps ya, kayak gini. Dan ini nggak ada stabilisasinya, jadi kalau agak jitter tentu masih wajar banget atau lebih kerasa lah buat jitternya karena nggak ada buat sistem stabilisasinya. Dan buat warnanya ini saya suka banget. Kemudian buat autofokusnya nih, cakep ya buat autofokusnya, HP harga segini. Nah, cepet kan autofokusnya. Bisa kalian lihat nih, ini di pinggir sawah. Kalau bentar lagi mau panen ya kayak gini udah pada menguning. Bentar lagi palingan udah habis, ini nggak nyampe 1 minggu. Sekarang kan udah ada kombi atau pakai mesin semua. Kayak gini hasilnya. Dan kita coba zoom. Ini zoom 3 kali kayak gini. Zoom 10 kali kayak gini ya. Ini misal udah ada stabilisasi, misal ya stabilisasi ACE lah atau stabilisasi sistem, itu udah oke banget nih tentunya buat hasil perekamannya. Perekaman 1080 30 fps-nya kayak gini ya. Ini sih udah oke banget ini buat harga 1,6 juta buat warna ataupun kerajamannya saya suka. Cuman yang cukup saya sayangkan, saya ulangi lagi, nggak adanya stabilisasi. Jadi kalau dipakai buat jalan ya kayak gini, masih kerasa banget jitternya. Dan coba kita backlight, masih kelihatan nggak nih? Orangnya masih kelihatan. Lumayan ya buat harga 1,6 juta buat warna dan juga gambarnya ini oke banget. Cuman nggak ada stabilisasinya, itu aja buat PR-nya sih. Buat hasil fotonya ini tentu sangat menarik banget karena dengan harga di 1,6 jutaan rupiah udah dapat resolusi tinggi di 108 megapiksel. Hanya saja buat perekaman videonya ini yang masih kerasa kurang karena nggak ada opsi stabilisasinya. Kemudian yang terakhir langsung aja mari kita coba gimana waktu dipakai buat main game sekelas Mobile Legends. Dan mari kita lihat buat settingannya, ini tentu menarik banget, bisa nyampe 90 fps, grafiknya juga bisa nyampe ultra. Langsung aja mari kita siapin terlebih dahulu buat FPS real time-nya. Sekalian tes performa, ini buat suhu ruangan ada di kisaran 31 derajat Celcius. Dan ini buat FPS real time-nya udah kita aktifin ya, dan kita mainnya langsung geber di rata kanan. Dan ini nggak ada buat fitur game space-nya ya, nggak ada buat game booster ataupun game space. Oke, ini udah kalah ya, langsung kita cek buat suhu layarnya. Suhu layar ini ada di kisaran 40 nyampe 41 dan suhu back cover ini ada di bawah 40 nyampe 40 derajat. Dan kita lihat buat FPS real time-nya. Nah, buat FPS real time-nya ini stuck di 60 fps. Dari tadi selama permainan saya lihat juga stuck di 60 fps, gak pernah ada di atas 60 fps. Jadi bisa dibilang ini buat performa FPS di Mobile Legends di limit, gak tahu buat game lainnya. Lalu buat baterainya punya kapasitas sebesar 5000 mAh dan udah support dengan pengisian cepat hingga 33 watt. Tentunya ini udah tergolong cukup ngebut dengan harga yang dimilikinya. Dan kesan pertama unboxing dan juga nyobain ponsel dari Nubia V70. Ini ponsel beneran cakep banget buat tampilan desain. Buat kualitinya juga ini sangat oke banget, apalagi refresh rate-nya nyampe 120 Hz. Dan emang yang jadi PR itu buat resolusi layarnya yang masih HD aja. Buat kamera ini nggak perlu diraguin lagi, oke buat harga di harga 1,6 jutaan rupiah. Dan saya ingetin lagi buat kalian yang mau nyobain atau penasaran buat beli ponsel dari Nubia V70, bisa kalian cek di keranjang kuning atau link yang ada di deskripsi pada video ini. Drop juga pengalaman kalian bareng ponsel dari Nubia atau ZTE di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.